Selamat datang di pembelajaran bahasa Indonesia bersama saya Ibu Rini Wulandari. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas contoh soal materi teks laporan hasil percobaan. Soal yang pertama, potong botol plastik di tengah, simpan bagian atas atau mulut botol. Ketikan di atas merupakan bagian titik-titik teks percobaan. Kira-kira berdasarkan teks tersebut merupakan bagian yang mana anak-anak? Coba sekarang kalian pahami. Apakah sudah ketemu jawabannya? Ayo, apakah yang A tujuan, atau yang B, atau yang C, atau yang D? Ya, jawabannya adalah langkah-langkah atau B. Kita lanjut ke soal yang kedua. Perangkat nyamuk sederhana ini terbukti lebih aman digunakan dibandingkan dengan cairan kimia pembasmi nyamuk. Alat ini dapat kamu taruh di pojok kamar atau di bawah tempat tidur. Dalam 1 minggu, kamu akan melihat banyak nyamuk yang tertampung dalam botol. Paragraf di atas merupakan bagian titik-titik dalam teks percobaan. A. Tujuan, B. Langkah-langkah, C. Hasil, D. Simpulan. Coba sekarang kalian pikirkan apa jawabannya. Apakah sudah menemukan jawabannya? Jawabannya adalah D. Simpulan. Siapa yang betul menjawabnya? Kita lanjut soal yang ketiga. Setelah melalui langkah-langkah pembuatan, kini alat perangkat nyamuk yang sederhana dan ampuh telah berhasil dibuat. Kamu dapat menggunakannya pada siang dan malam hari. Paragraf di atas merupakan bagian titik-titik dalam teks percobaan. A. Tujuan, B. Langkah-langkah, C. Hasil, D. Simpulan. Silakan kalian pikirkan jawabannya. Sudah menemukan jawabannya anak-anak? Ayo, apa jawabannya? Ya, C jawabannya adalah hasil. Siapa yang benar menjawab? Soal berikutnya, keempat. Cairan pembasmi serangga adalah bahan kimia yang dapat merusak kesehatan. Untuk mengatasi hal tersebut, kini telah ditemukan cara alternatif menangkap nyamuk yang lebih aman. Ketikan di atas merupakan bagian titik-titik teks percobaan. A. Tujuan, B. Langkah-langkah, C. Simpulan, D. Hasil. Ayo, apa jawabannya? Silakan dipikirkan. Jawabannya adalah A. Tujuan. Siapa yang benar menjawab? Siapa yang betul? Sampai dengan 4 soal ini lebih teliti lagi ya, yang masih salah ya. Soal yang kelima, membuat puding kelapa muda. Sediakan agar-agar gula, santan, kelapa muda, vanili, dan telur lalu kocok. Nomor 2, bla 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 dirumpangkan. Nomor 3, setelah mendidih, masukkan agar-agar, santan, gula, kelapa muda, dan telur yang sudah dikocok. 4, biarkan sampai mendidih kembali lalu angkat. Yang kelima, tuangkan ke dalam cetakan. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah A. Biarkan dingin dalam lemari, B. Masak air sampai mendidih, C. Masak adonan dengan api sedang, D. Biarkan mengeras kemudian sajikan. Coba kalian pikirkan untuk mengisi bagian yang dirumpangkan, cara membuat puding kelapa muda. Sudah menemukan jawabannya? Jawabannya yang tepat adalah B. Masak air sampai mendidih. Soal ke-6. Bacalah teks berikut. Sabun lidah buaya sangat ramah lingkungan dan mudah dibuat. Selain itu juga terbukti bermanfaat bagi tubuh karena membuat tubuh bersih dan lebih segar. Informasi tersurat yang terdapat dalam kutipan teks tersebut adalah A. Sabun lidah buaya sukar dibuat, B. Lidah buaya dapat ditemukan di mana-mana, C. Sabun lidah buaya membuat tubuh lebih bersih dan segar,
D. Lidah buaya dapat dipakai untuk wajah. Ayo, sekarang silahkan dipikirkan apa jawabannya. Jawabannya adalah C. Sabun lidah buaya membuat tubuh lebih bersih dan segar. Soal ketujuh. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. 1. Cutter. 2. Dua buah tanaman pacar air. 3. Dua botol air mineral bekas ukuran 1500 ml. 4. Dua seset pewarna makanan biru dan merah. 5. Air secukupnya. Kalimat-kalimat di atas merupakan bagian struktur teks percobaan pada A. Tujuan, B. Bahan dan alat, C. Prosedur, D. Hasil pengamatan. Ayo, apa jawabannya? Jawaban yang tepat adalah B. Bahan dan alat. Soal yang ke-8. Perhatikan kalimat berikut. 1. Alat dan bahan. 2. Tujuan. 3. Hasil pengamatan. 4. Prosedur atau cara kerja. 5. Simpulan. Sistematika laporan percobaan yang benar adalah A. 2, 1, 3, 4, 5, B. 2, 1, 4, 3, 5, C. 2, 1, 5, 3, 4, D. 2, 3, 4, 1, 5. Coba perhatikan mana urutan yang paling tepat. Sudah dipikirkan jawabannya? Yang tepat adalah B. 2, 1, 4, 3, 5. Siapa yang benar menjawabnya? Nomor 9. Fotosintesis merupakan proses biokimia yang dilakukan tumbuhan alga dan beberapa jenis bakteri untuk memproduksi nutrisi dengan memanfaatkan energi cahaya. Fotosintesis, biokimia, dan nutrisi dalam kalimat tersebut merupakan istilah teknis yang digunakan dalam bidang A. Fisika, B. Biologi, C. Kimia, D. Geologi. Coba silahkan dipikirkan, termasuk dalam bidang apa? Ayo, bidang apa? Bidang biologi. Gampang bukan? Soal yang ke-10. Perhatikan kutipan teks laporan percobaan berikut. Langkah-langkah 1. Campurkan lem kertas, cairan pembersih lantai, deterjen bubuk, deterjen cair, dan air secukupnya di wadah stem. Campuran ini disebut aktivator. Yang kedua, aduklah campuran tersebut. Yang ketiga, tambahkan lem kertas di tempat campuran aktivator. 4. Aduklah lagi sehingga bahan menggumpal. 5. Masukkan ke dalam freezer 5-10 menit. 6. Keluarkan setelah 5-10 menit. 7. Aduklah lagi sampai kira-kira bisa dimainkan. 8. Lem siap digunakan. Kata yang bercetak tebal merupakan salah satu kaidah kebahasaan teks laporan percobaan bagian A. Menggunakan konjungsi, B. Menggunakan kalimat kompleks, C. Menggunakan kata bilangan, D. Menggunakan kalimat perintah. Ayo, coba sekarang dilihat kata-kata yang tercetak tebal merupakan kaidah kebahasaan yang mana? Coba dipikirkan ya. Jawabannya anak-anak menggunakan kaidah yang mana? Jawabannya adalah D. Menggunakan kalimat perintah. Ada kata campurkan, aduklah, tambahkan, masukkan, keluarkan, semua termasuk ke dalam kalimat perintah. Yang terakhir, yang ke-11, perhatikan kutipan teks berikut. Alat dan bahan. 1. 2 buah pot dari bahan tanah liat atau tembikar dengan diameter 60 cm dan 40 cm. 2 lem kayu, 3 kain penutup, 4 pasir, 5 air, 6 styrofoam. Pada poin nomor 1 terdapat salah satu kaidah kebahasaan teks laporan percobaan, yaitu menggunakan apa? A. Penggunaan kalimat konjungsi, B. Penggunaan kata bilangan, C. Penggunaan kalimat perintah, D. Penggunaan kalimat kompleks. Silahkan dipikirkan, ada kata bagian yang nomor 1 menggunakan kaidah kebahasaan yang mana? Menemukan jawabannya anak-anak? Jawaban yang benar adalah B. Penggunaan kata bilangan. Di sana pada kalimat pertama terdapat 2 buah pot, ada kata 2. Itu menunjukkan kata bilangan. Siapa yang menjawab dengan benar? Ayo.
Dari 11 soal tersebut, siapa kira-kira yang menjawab semua soal dengan benar? Kalau masih ada yang banyak yang salah, kalian belajar lagi ya memahami tentang tag laporan percobaan. Demikian pembahasan soal materi tag percobaan untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya anak-anak. Semangat belajar di rumah.